Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini untuk memperjelaskan hasil jawaban ujian saya, yaitu ujian akhir semester tahun 2025 dan 2026. Ya, nama saya sendiri adalah Ahmad Zaki Maisar. Prodi saya itu D3 Teknik Elektronika. Nah, saya presentasi itu mata kuliah fisika. Nah, untuk dosen pengampu saya itu Bu Serta Samsiana ST titik koma MT. Nah, kita mulai ke nomor 1. Nomor 1 di sini ada jelaskan prinsip jembatan Poynton di bawah ini berdasarkan prinsip mekanika. Nah, terus di kedalaman air itu dari jembatan Poyntonnya dengan massa airnya, saya mendapat sekitar 1 meter kedalaman. Nah, habis itu masukkan rumus panjang dari jembatan Poynton, terus lebar dari jembatan Poyntonnya, sama tinggi kedalaman airnya. Nah, di sini saya mendapatkan sekitar 10 meter per kubik. Untuk gaya apung di sini dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan volume tercelupnya. Nah, massa jenis ini saya memakai dengan untuk air tawar. Air tawar saya masukin nilainya, terus 9,81 ini berdasarkan dari gravitasi atau baik gravitasi dari air dengan jembatan Poyntonnya. Terus dikalikan dengan volumenya, saya mendapatkan sekitar 98.100 Newton. Nah, untuk totalnya yang ditampung oleh jembatan Poynton dan airnya itu saya mendapatkan ini, gravitasi dikalikan dengan si gaya apung. Nah, 98.000 saya masukin ke sini, terus dikalikan dengan 100. 100-nya dari mana? Nanti aja. Terus mendapatkan sekitar 10.000 kilogram atau 10 ton. Untuk freeboard itu bagian di atas air, permukaan atas, sekitar sini. Freeboard ini untuk beratnya saya mendapatkan untuk kedalamannya saya mendapatkan 0,5, karena 1,5 dikurang dengan 1,0 atau 1. Untuk stabilitas pengapung itu pas keadaan orang-orang menginjakkan jembatan si Poynton ini. Nah, untuk stabilitasnya itu saya mendapatkan gravitasi massa, berarti berat dari gravitasi sama dengan I dikalikan P terus dikurang dengan DG. Nah, di sini saya menemukan dengan rumus inersia penampang airnya. L dikalikan B kubik dibagi dengan 12
per 12 sama dengan 5 kali 2 kubik per 12 sama dengan 5 kali 8 per 12 sama dengan 3.333 meter 4 pangkat 4. Nah, lalu saya masukkan ke rumus GM. Di GM saya masukkan nilai 3.333 dibandingkan 10 dikurang 0,2. Nah, hasilnya adalah 0,333 dikurang 0,2 sama dengan 0,133 meter. Nah, di sini saya tekanannya bentar. Udah lanjut ya, lanjut. Terus untuk tekanan hidrostatis pada dinding pontonnya itu sekitar, saya mendapatkan rumus massa jenis Z sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan Z. Nah, untuk massa jenisnya saya mendapatkan 1000 dikalikan 9,81 dikalikan 1,0 sama dengan 1810 Pascal. Nah, untuk Pascal saya ubah jadi 0,098 atm. Nah, di sini saya menemukan gaya resultan pada tekanan di pontonnya, bagian ponton. Rumus gaya resultan pada tekanan yaitu 1,2 dikalikan massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan kedalaman air dikalikan L. Hasilnya itu 0,5 dikalikan 1000 dikalikan 9,81 dikalikan 1,0 pangkat 2 dikalikan 5. Hasilnya adalah 20.525 Newton. Gaya ini bekerja di kedalaman 0,333 meter. Rumus ini digunakan jika terjadinya gangguan gelombang. Sedangkan di gambar ini sepertinya tampaknya itu gelombangnya tenang, jadi ini tidak usah dipakai rumusnya. Kalau ada gelombang atau permasalahan berarti ada perubahan rumus dan rumus pada jembatan pontonnya. Nah, di sini rumus garis air itu apa? Garis air itu di sekitar sini dan sini. Nah, kan itu tambah tenang, jadi tidak usah dipakai. Ini jika ada beban yang tidak simetris, baru bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita lanjut ke rumus dari pengaruh massa jenis air. Jika air laut yang tadi itu massa jenisnya itu 1025 kg per meter kubik. Nah, untuk volume tercurutnya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nah, hasilnya itu 9.756 meter kubik. Untuk kedalamannya sendiri itu 0,976 meter. Untuk freeboardnya itu bertambah sekitar 2,4 cm dibanding air tawar. Si pontonnya ini bisa mengapung lebih tinggi jika di air laut. Nah, kita masuk ke soal kedua. Soal kedua ini jelaskan prinsip kerja dari rancangan light detector sehingga dapat mendeteksi kebohongan si pengguna. Nah, di sini light detector itu bekerja berdasarkan konsep perubahan resistansi kulit atau galvanic skin response atau GSR.
ketika seseorang berbohong atau merasa cemas, tubuhnya secara tidak sadar mengeluarkan keringat lebih banyak sehingga resistansi kulit menurun. Rangkaian ini mendeteksi perubahan tersebut dan menampilkannya dalam bentuk nyala lampu atau indikator. Komponen dan kegunaannya masing-masing. Di sini ada resistor 1. Resistor 1 di sini. Nah, resistor 1 itu sebagai kapasitor untuk filtering atau stabilitas sinyal dan mengurangi noise. Untuk di resistor 2 itu resistor 2 dan resistor 3. Resistor itu sebagai pembagi tegangan dan pembatas arus. Di resistor 1 sekitar 47.000 kilo ohm. Potensiometernya atau variabel resistor untuk mengatur sensitivitas si detektor. Di transistor 2 dan transistor 3 kemungkinan adalah potensiometer atau resistor. Di resistor tambahan untuk kalibrasi atau pengaturan threshold. Di L1 atau true dan L2 di false. Lampu indikator di L1 akan menyala jika jawabannya adalah jujur. Di L2 akan menyala jika terdeteksi bohong atau sebaliknya. Tergantung desain dari si rangkaiannya. Ada sensor resistansi pada kulit. Yang kedua, ada orang yang diuji memegang dua elektroda, biasanya dari logam yang dihubungkan ke rangkaian sini. Yang kedua, elektroda ini terhubung ke titik melibatkan di R1 atau potensiometer dan R2. Dan yang ketiga, pembanding resistansi. Yang keempat, ada rangkaian membentuk jembatan Wheatstone atau komparator sederhana yang membandingkan resistansi kulit dengan resistansi referensi yang diatur oleh PR1. Prinsip deteksinya itu saat kondisi normal atau jujur dan tenang. Resistansi kulit relatif tinggi pada tegangan pada salah satu kaki komparator tertentu. Yang kedua, di sini ada saat berbohong atau stres atau cemas. Resistansi kulit turun karena keringat sehingga tegangannya itu berubah. Yang ketiga, perubahan tegangan ini menyebabkan perbedaan input pada komparator atau transistor switching. Yang keenam, di sini ada penggerak indikator. Yang ketujuh, ketika perubahan tegangan melewati ambang batas atau threshold yang sudah diatur dengan PR1, PR2, PR3, maka salah satu lampu L1 atau L2 akan menyala tergantung kondisi. Katanya satu. Algoritma teks yang ada di dalam lie detector ini, si elektroda tangan terhubung ke rangkaian pembanding yang melibatkan R2, R3, dan PR1. Nah, sehingga komparator atau transistor switchingnya nyala ke lampu indikator si L1 dan atau L2. Kelemahan rangkaian lie detector. Yang
pertama, tidak selalu akurat karena resistansi kulit bisa berubah karena faktor lain seperti suhu, emosi umum, kelembaban. Yang kedua, perlu kalibrasi awal dengan IA1 agar sesuai dengan kondisi bahasa si subjek. Yang ketiga, hanya berupa indikasi biner, yaitu true or false. Tidak ada pengukuran kuantitatif. Kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga itu jelaskan klasifikasi pertambangan berdasarkan jenis pemasangan, jenis konstruksi, dan jenis penggunaannya. Nah, untuk klasifikasi kabel di sini ada 3 jenis, yaitu jenis pemasangan, jenis konstruksi, dan jenis penggunaannya. Di jenis pemasangan dibagi jadi 2 kategori, yaitu gardu pemasangan dalam dan gardu pasangan luar. Gardu pasangan luar dibagi menjadi 2 kategori. Kategorinya itu gardu portal dan gardu kantor. Gardu pasangan dalam dibagi menjadi 2 kategori, yaitu gardu beton dan gardu kios. Untuk penjelasannya itu, gardu pasangan luar adalah jenis gardu listrik di mana seluruh atau sebagian besar komponen utamanya seperti transformator, pemutus beban, circuit breaker atau circuit breaker, dan saklar pemisah diletakkan di ruang terbuka. Untuk transformatornya itu ada di sekitar sini. Nah, ini disebut transformator. Nah, lanjut. Untuk gardu portal adalah jenis gardu distribusi tenaga listrik yang seluruh komponen utamanya atau transformator dan peralatan pengaman dipasang pada struktur 2 tiang sejajar yang dihubungkan oleh sebuah palang atau close arm baja sehingga menyerupai bentuk gawang atau portal. Nah, untuk palangnya itu sekitar sini. Nah, kita lanjut ke gardu kantor. Gardu kantor adalah jenis gardu distribusi listrik yang seluruh komponennya mulai dari transformator hingga panel pengaman dipasang atau dicantolkan pada satu tiang tuku tunggal. Lanjut. Gardu pasangan dalam adalah jenis gardu listrik yang seluruh komponen utamanya seperti transformator, peralatan hubung atau switch gear, dan panel kontrol ditempatkan di dalam sebuah bangunan tertutup. Nah, kita lanjut ke gardu beton. Gardu beton adalah salah satu jenis gardu distribusi tenaga listrik yang seluruh komponen utamanya transformator dan peralatan hubung ditempatkan di dalam bangunan gedung yang terbuat dari beton atau batu bata dan semen. Kita lanjut ke gardu kios. Gardu kios di sini adalah jenis gardu distribusi tenaga listrik yang seluruh komponen utamanya seperti transformator dan panel kontrol ditempatkan di dalam sebuah kotak atau bangunan ringkas. Prefabrikasi yang terbuat dari bahan logam seperti plat besi atau baja atau bahan komposit.
Lanjut. Ya, di sini ada jenis konstruksi. Konstruksi itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu gardu beton, gardu tiang, dan gardu kios. Gardu tiang sendiri dibagi menjadi 2 kategori, yaitu gardu portal dan gardu cantol. Nah, gardu beton sendiri itu adalah jenis gardu distribusi tenaga listrik yang seluruh peralatan utamanya seperti transformator, peralatan hubung atau kubikel, dan panel distribusi ditempatkan di dalam bangunan permanen yang terbuat dari konstruksi beton dan batu bata. Kita lanjut ke konstruksi tipe gedung atau standarnya. Nah, di sini strukturnya itu terdiri dari pondasi beton, dinding bata yang diplester halus dan atap dan beton cor. Untuk penyekatannya kita bisa di sini di ruangan di dalamnya biasanya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ruang transformator, ruang kubikel atau tegangan menengah, dan ruang panel IR atau tegangan rendah. Untuk ventilasi menggunakan jendela besi berlubang untuk sirkulasi udara alami. Yang kedua itu konstruksi tipe semi tanam atau basement. Untuk strukturnya lantai gardu itu berada lebih rendah dari permukaan tanah atau menyatu dengan lantai bawah tanah gedung. Ini tipe khusus, yaitu konstruksi ini harus memiliki sistem drainase atau pengolahan air yang sangat baik untuk mencegah banjir, serta sistem ventilasi paksa menggunakan kipas atau fan karena sirkulasi udara alami terbatas. Yang ketiga, konstruksi tipe mezanin itu atau bertingkat itu strukturnya transformator diletakkan di lantai bawah, sedangkan panel kontrol dan perlengkapan hubung lainnya diletakkan di lantai bawah tanah gedung yang sama. Gardu tiang sendiri adalah jenis gardu distribusi tenaga listrik yang seluruh peralatan dan komponennya seperti transformator dan alat pengaman dipasang di atas tiang listrik, yaitu distribusi B. Gardu kios adalah salah satu jenis gardu distribusi tenaga listrik yang seluruh komponen utamanya dirakit di dalam sebuah rumah atau selungkup enclosure berbahan metal atau komposit. Nah, yang terakhir itu jenis penggunaan dibagi 2 kategori, yaitu gardu penggunaan pelanggan umum dan pelanggan khusus. Untuk pengertiannya, pelanggan umum adalah jenis gardu distribusi tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik kepada masyarakat luas atau banyak pelanggan secara sekaligus. Pelanggannya disebut sebagai pelanggan retail. Pengertian gardu pelanggan khusus adalah jenis gardu distribusi tenaga listrik yang dibangun secara khusus untuk melayani satu pelanggan besar yang memiliki kebutuhan daya yang sangat tinggi. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.